Dan ini dia UINFly T3. Nah, sebelum saya bahas tentang motor ya, saya mau bahas tentang UINFly-nya sendiri, pabrikannya. Nah, kalau kata salesnya sih, dia bilang UINFly itu adalah pabrikan Indonesia. Tepatnya dia dirakit di Semarang. Jadi, wah ini produk lokal ya bisa dibilang. Mungkin TKDN-nya juga tinggi juga ya. Kandungan produk dalam negerinya juga kayaknya tinggi ya. Walaupun ya mungkin beberapa part juga diekspor dari Cina. Nah, kita langsung lihat tampilan dari si UINFly T3 ini. Nah, secara sekilas kelihatannya seperti Vespa ya, dari bentuk depan, belakang, samping gitu ya. Walaupun ya kalau Vespa kan mesin bensin ya, dia ada CVT-nya dan ada knalpotnya di samping kiri atau kanan ya. Ya, antara itulah. Nah, tapi ya ini seperti Vespa banget gitu. Bahkan saya aja sering lihat di jalan ya, yang T3 ini, ngiranya Vespa dulu. Pas dilihat belakangnya, oh udah ada CVT dan knalpotnya, oh berarti T3 UINFly gitu ya. Karena ya semirip itu gitu dengan Vespa. Lihat aja ini kayak Vespa Sprint ya, yang kotak gitu. Ini udah LED juga, semuanya udah LED kalau ini. Nah, walaupun dari pabrikannya dia tetap bohlam ya, untuk lampu sen dan lampu plat nomor itu masih bohlam. Tapi semuanya udah LED. Ini juga udah ada DRL di sebelah sini. Nah, bannya yang unik itu bannya. Dia tidak terlalu gede. Dia lebih kecil dikit dibanding ban motor matic biasa ya. Kalau di sini kita lihat oh ya, ini cuma 10 inci. Kalau NMAX kan antara 12 sampai 12 ya, 12 inci kalau nggak salah. Ini 10 inci, jadi lebih kecil dari kebanyakan ban yang ada di pasaran gitu. Dan gitu juga, walaupun bentuknya sama dengan Vespa atau identik atau ngambil inspirasi dari Vespa, size dari motor ini juga tidak terlalu gede. Nah, dia lebih kecil dari apa ya? Lebih kecil dari Beat. Mungkin ukurannya sama kayak Vespa Zip ya, yang dulu yang 90 cc itu sama sepertinya ukurannya. Selain ukuran ini juga ringannya juga ringan-ringan banget ya. Ini beratnya juga tidak terlalu berat, apalagi dia baterainya ada di bawah posisinya, jadi center of gravity-nya juga sangat rendah, bikin motor ini jadi lebih balance lah ketika ada di jalan gitu rasanya. Kalau dinaikin sih lumayan ya, maksudnya tidak tinggi lah. Untuk saya aja ini loh, dalam posisi di standar 2 cukup enak ya, walaupun ya dari size aja ini kelihatan ya, dari sampingnya ini decknya juga kecil gitu. Nah, saya juga mau bahas tentang fiturnya di sini. Oke, karena fiturnya cukup banyak, jadi enaknya kita sambil ngopi aja yuk. Sekarang kopi susunya satu ya? Oke, siap. Apakah sebuah UINFly T3 ini bisa menjadi alternatif atau pengganti dari motor bensin Anda atau kendaraan lain Anda yang menggunakan bensin ya, atau bahan bakar konvensional? Kalau menurut saya sih iya, tapi ada tapinya ya. Tapi kalau misalnya kebutuhan Anda mendukung untuk menggunakan motor ini, mungkin saya akan kasih contoh. Seperti misal kalau Anda tinggal di kota yang tidak terlalu besar dan Anda memang hanya butuh motor itu untuk datang ke kantor dan balik lagi misalnya. Itu sangat bisa doable. Nah, sayangnya tapi karena keterbatasan range yang hanya 60 km, jadi Anda tidak bisa melakukan road trip yang jauh ya menggunakan motor listrik ini. Tapi misalnya Anda adalah orang yang selalu menggunakan transportasi umum, misalnya kalau pergi beberapa yang jauh, misalnya naik bus atau naik kereta ya, dan hanya butuh motor ini untuk tadi ke kantor saja misalnya, atau hanya muter-muter daerah kota, sangat doable. Nah, itu dia. Tapi ya tadi range jadi batasannya, dan kalaupun mau datang ke kantor langsung charge, balik lagi juga ke rumah langsung charge lagi gitu. Nah, jadi tergantung saja apakah kebutuhan Anda bisa, dan apakah Anda bisa menahan diri untuk tidak jalan-jalan terlalu jauh menggunakan motor listrik itu. Oke, thank you. Nah, saya mau bahas fitur-fitur tentang UINFly T3 ini. Nah, fitur-fitur di motor ini sebenarnya ada yang benar-benar useful, ada yang benar-benar cuma gimmick bisa dibilang ya. Salah satu yang useful itu dia bisa mundur motornya. Jadi motor ini punya gigi mundur. Jadi misalnya kalau Anda parkir misalnya,
tidak usah kayak berat-berat, apalagi yang motor ini ringan kan. Jadi tidak usah kayak terlalu jururkan kaki Anda gitu keluar gitu untuk memundurkan motornya, tinggal pencet aja di hold ya sebelah kiri sambil digas sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya terlalu kenceng ya jangan ya, takutnya loncat motornya. Jadi dikit-dikit, nanti dia motornya mundur gitu. Nah, setelah udah beres, lepas aja, nanti maju lagi. Nah, fitur selanjutnya juga seperti alarmnya. Jadi alarm di motor ini bukan sekedar alarm aja. Jadi kalau kita ada meninggalkan motor misalnya, terus kita pasang alarmnya, dikunci. Nah, ketika ada yang mau nyuri misalnya ya, si motor listriknya akan mengunci. Jadi dia akan mengasih tegangan sebenarnya ke motor listriknya supaya si motor listriknya tidak gerak. Nah, itu adalah fitur yang sebenarnya ya oke banget gitu ya. Apalagi ini alarmnya kencang banget suaranya motornya gitu. Karena bahkan beberapa user gitu ya diganti suaranya jadi kayak yang lebih kecil malah ya. Selanjutnya fitur yang fitur atau sekedar mungkin untuk safety juga sebenarnya, cuma bisa bikin kagok juga. Nah, salah satunya adalah ketika kita ngerem, otomatis motor listrik tidak akan menyala. Jadi kita gas pun dia tidak akan menyala, diem aja. Nah, ini jadi problematik ketika kita misalnya ada di tanjakan dan kita diem, misalnya macet, mobil depan ngerem atau motor depan ngerem, plek. Ketika kita lepas remnya, itu tidak langsung mati gitu si indikator itu. Jadi di speedonya nanti ada indikator R gitu ya, atau parking brake gitu ya, seperti di mobil. Nah, itu tidak langsung mati, jadi ada delay beberapa detik, dan saat kita gas pun ada delay beberapa detik. Jadinya ketika lepas gas akan mundur dikit gitu sampai motornya merespon dan kita maju, dan kadang-kadang meresponnya pun agak sedikit loncat gitu ya, jadi kurang smooth aja gitu experience-nya ketika macet-macetan, apalagi di kondisi jalan yang sedikit menanjak gitu. Nah, yang satu fitur yang sebenarnya harus ada, nah, karena di remnya udah ada nih misalnya, kenapa gak sekalian aja ketika kita standar motor listriknya tidak akan aktif. Nah, di sini motor ini belum ada gitu. Sama ketika kita ngecas juga belum ada fitur auto cut off-nya gitu. Jadi misalnya kita harus sering monitor ya waktunya gitu. Jadi kata orang-orang di komunitas sih, baiknya ketika kita ngecas itu 1 jam dicas, 30 menit di break dulu, nanti 1 jam lagi dicas lagi. Jadi memberi waktu untuk baterai istirahat dulu 30 menit gitu. Jadi ada yang pakai timer yang konvensional yang muter gitu ya, ada yang pakai smart breaker juga gitu ya. Jadi kalau mau lebih terkoneksi pakai smart breaker, jadi dimodifikasi dulu. Nah, ini dia salah satu yang harus bisa diimprove lah ke depannya gitu, supaya orang-orang yang awam pun jauh lebih foolproof gitu, jadi jauh lebih aman ketika dicas gitu. Takutnya kan orang awam ya udah dicas 8 jam, dibiarin saja 8 jam, taunya si baterainya jadi habis gitu ya, sayang gitu. Mungkin ke depannya harus ada lagi ya fitur-fitur mungkin itu ya yang saya bisa highlight gitu. Selebihnya sih sama aja dan motor biasa gitu, klakson sama, paling sih dikit cara pengoperasiannya gak beda jauh juga sama motor biasa. Bedanya di sini ada P dulu, jadi kalau motor biasa itu starter dulu, kalau ini pencet dulu untuk supaya bisa jalan dulu dari P ke D misalnya kalau di mobil Matic. Itu fitur-fitur dari UniFly T3. Oke, itu ya fitur-fiturnya, lucu juga ya fitur-fiturnya. Oke, kita sekarang ngebahas drivetrain-nya. Nah, kalau misalnya dilihat ya, di sini motor listriknya ada di velg motornya. Jadi bukan seperti sistemnya Gesits ya. Kalau Gesits itu kan dia motor listriknya ada di sini dan dia pakai belt ke rodanya. Nah, kalau ini motor listriknya ada di rodanya sendiri. Nah, baterainya ada di sini. Nah, kelihatan nih kalau di luar ada di sini. Dan di sini ada sedikit kabel untuk menyalurkan dari baterai ke motor listriknya tersebut. Nah, motor listriknya ini 800 watt ya. Jadi ada di tengah-tengah antara sepeda listrik itu 500 watt, ini 800, dan ada yang 1000 watt. Nah, kalau menurut saya tenaga yang dikeluarkan dari motor listrik ini mungkin agak setara Vespa Zip ya, yang 90 cc, atau di bawahnya dikit Vespa Zip, karena kecepatan maksimal sih kalau di speedometer itu 60 km per jam lah. Tapi kayaknya yang ada di speedometer tuh kayak terlalu kencang untuk jalannya gitu. Jadi kayak
masih lambat gitu. Jadi nggak benar-benar 50 km per jam, belum ini sih, belum saya tes juga. Nah, nanti mungkin pakai GPS yang dari HP, cobain apakah sama gitu ya di GPS dan di speedometernya. Tapi saya rasa yang di GPS ya, maksudnya yang di speedometernya itu terlalu kenceng buat motor ini. Nah, 800 watt dan baterainya menggunakan baterai bukan lithium tapi masih baterai sealed lead acid gitu ya, SLA. Jadi baterai-baterai yang seperti dipakai di mobil-mobil golf kart gitu ya, tapi ini ukurannya lebih kecil. Nah, baterainya ada di sini ya. Jadi baterai controller semuanya ada di sini, dan di atasnya di sini ada bagasi. Bagasinya bisa diakses menggunakan kunci. Nah, kuncinya nanti dimasukin sini, nanti dibuka bagasinya. Nah, ini di belakang ini tuh aksesoris saja. Jadi sebenarnya yang aslinya nggak gini ya, ini beli. Nanti mungkin ada di Tokopedia ya, saya kasih linknya di bawah. Ini ditambahin ini karena untuk penumpang belakang ini joknya sebenarnya. Nah, tapi untuk yang belakang ini nggak ada supportnya, jadi ketika didudukin itu kayak mendelep banget. Nah, sementara untuk pegangannya agak sedikit terlalu ke bawah gitu ya, jadi agak awkward untuk duduk di belakang. Apalagi ini motor listrik ya, kadang-kadang agak jerky gitu sih. Ininya nanti saya bahas di riding impressionnya. Jadi diberi ini supaya penumpang belakang lebih nyaman intinya gitu. Nah, mungkin kalau nanti saya kasih demonstrasinya ya, duduk di belakang ini kayak gimana gitu rasanya. Mungkin dari tampilan dari belakang ya, ini lampu stop lampnya sudah LED. Nah, ini lampu sen asalnya bohlam biasa diganti LED karena ya kagok ya atau tanggung ya, ininya udah LED semua, tapi bohlam lampu sen belakangnya masih belum. Nah, di sini juga udah ada lampu platnya warna putih, udah diganti LED juga, asalnya bohlam. Nah, karena motor ini motor listrik bukan sepeda listrik ya, jadi sudah bisa dipakaikan STNK, sudah bisa diregistrasi gitu. Nah, cara registrasinya sebenarnya gampang, tinggal bilang aja ke salesnya, Mas atau Kang, saya mau tolong urusin STNK-nya dong buat motor ini. Jadi saya saranin nih sih, kalau mau beli motor ini atau motor listrik ini, lebih baik langsung ke dealernya, jangan beli di online gitu ya. Saya kurang bisa rekomendasiin, karena kenapa? Supaya biar bisa langsung diregistrasikan gitu ke samsat setempat gitu untuk pengurusan STNK dan BPKB-nya gitu. Untuk pajaknya murah sekali, hanya sekitaran 20.000 per tahun, dan awalnya pun hanya 300.000 sekian gitu ya untuk penggantian plat nomor gitu untuk registrasi awal. Jadi murah sekali untuk motor listrik ini. Nah, tapi apakah murah itu dapat menggantikan motor yang sudah ada di rumah ya, yang apalagi yang pakai bensin gitu. Nah, lihat aja review riding impressionnya setelah ini. Ya, sekarang kita ada di atas sebuah Unify T3. Nah, bagi saya sih motor ini tidak ada masalah yang berarti ya. Nah, hanya saja Anda sebagai ya mungkin calon pemilik atau pemilik harus sedikit menurunkan ekspektasi Anda terhadap motor ini. Ya, memang motor ini secara harga memang tidak terlalu mahal, apalagi setelah diberi subsidi oleh pemerintah yang cukup substansial lah, bisa dibilang ya, cukup banyak. Nah, dari segi build quality ya terasanya sedikit apa ya, tidak sesolid atau tidak sesolid dari pabrikan seperti Yamaha, Honda, ya pabrikan mainstream yang sudah ada lah ya, bisa dibilang. Jadi seperti ada yang kosong-kosongnya gitu ya. Jadi ada plastiknya pun ya tidak setebal dari pabrikan-pabrikan Jepang yang sudah lebih lama eksis di sini. Tapi ya setelah naik, yang saya benar-benar suka adalah joknya. Ini joknya empuk sekali. Setelah diduduki juga saya rasa sangat nyaman ya, mendelap gitu ya. Nah, tapi untuk duduk di belakang itu sebelum dipakaikan rel, sebelum dipakaikan sandaran, itu sedikit berbahaya juga enggak sih sebenarnya, cuma agak sedikit was-was gitu. Apalagi kan motor ini ya nyentak-nyentak lah di putaran bawahnya, atau di saat ketika ya di putaran bawahnya itu nyentak-nyentak, bisa dibilang ya kalau misalnya belum terbiasa. Nah, jadi tidak ada sandaran dan
posisi behelnya pun ada di bawah, jadi kagok di belakangnya. Nah, dan karena terlalu empuk juga, ketika ngegas itu kayak selalu merasa ingin jatuh ke belakang gitu ketika duduk di belakang. Nah, tadi bicara tentang gasnya yang nyentak-nyentak. Nah, ini dia. Di sini di motor ini ada 3 pilihan speed. Nah, cukup menarik kalau menurut saya. Ada 1, 2, 3. Nah, interior juga cukup bagus ya sebenarnya. Jadi, 1 itu speed limitnya 30, 2 itu 40, dan 3 itu 60 speed limitnya. Nah, tapi Anda tahu sendiri di sini speedometernya tidak akurat, jadi terlalu cepat. Nah, maksud saya terlalu cepat ini adalah dia menunjukkan angka 40 misalnya. Nah, tapi di motor lain misalnya kemarin saya side by side dengan NMAX di Unify itu 47, di NMAX itu hanya 35-an kalau nggak salah. Jadi cukup signifikan berbedanya. Nah, balik lagi ke tadi yang speed itu, in teori bagus, tapi di lapangan itu kurang berguna. Kenapa kurang berguna? Pertama, jarang banget diganti-ganti gitu. Setelah jalan ya kalau misalnya di 2 tetap di 2, di 3 tetap di 3. Nah, mungkin ini semacam program bawaan dari controllernya atau dari motornya ya. Jadi ketika di speed 1 itu jauh lebih nyentak-nyentak. Nah, karena gas di motor ini itu bukan seperti gas di motor kebanyakan. Nah, gas di motor ini sebenarnya untuk menentukan speed. Nah, kalau di motor kebanyakan kan untuk menentukan akselerasinya sampai speed berapa, kita baru sesuaikan lagi. Nah, kalau ini kita pelintir gas misalnya. Nah, ketika dipelintir gas sampai ke poin tertentu, kita diamkan, motor akan terus berakselerasi sampai misalnya kecepatan tertentu. Nah, setelah berakselerasi dan kecepatan dicapai, seperti motornya meng-cut off daya ke motor listrik. Jadi setelah 40 misalnya, listriknya akan di-cut off. Nah, tapi setelah turun dikit, nyala lagi. Jadi sedikit seperti ada pulsing gitu ya ketika top speednya tercapai misalnya di 40 misalnya. Nah, kalau misalnya di turunan dan kita tahan gasnya, motornya tidak akan maju, tidak akan nyelonong gitu ya. Dia akan tetap melaju terus. Nah, kalau misalnya tidak direm itu dia ya maksudnya tetap akan melaju ya bisa dibilang. Nah, direm juga bakal ini. Tapi ketika ditahan gasnya akan terus jalan tapi mengikuti seperti dilepas aja. Nah, tapi setelah kecepatan turun di bawah 40 km per jam, baru dia akan kick off lagi. Jadi ketika kita memelintir gas itu memerintahkan motor untuk berjalan di speed tertentu. Nah, beda dengan motor yang konvensional, ketika pelintir gas itu kita ingin berakselerasi, tapi speednya kita yang menentukan. Kalau di motor listrik ini, di Unify T3 ini kebalikannya. Nah, kita pelintir gas untuk menentukan speed. Dan motor akan menentukan seberapa kuat akselerasi. Misalnya kita cruising di 35 ingin ke 40, maka tarikannya tidak akan sekuat ketika misalnya dari 20 ke 40. Nah, seperti itu dia. Jadi itu sedikit perbedaan dibanding motor konvensional. Selebihnya sih pengoperasiannya sama, tidak beda jauh. Nah ya, tapi tentunya karena dengan varian yang menggunakan varian 800 watt motornya, kebetulan T3 ini ya 800 watt. Jadi Anda harus bersabar karena ya tenaga yang dikeluarkan dari motor listriknya juga tidak terlalu besar. Jadi ya harus rela disalip-salip. Tapi ketika di jalanan kota yang bisa dibilang ya macet, kecepatan rata-ratanya di bawah 20, tidak akan terasa motor ini pelan. Nah, tapi ketika jalannya sudah mulai lengang dan sudah mulai sepi, nah baru terasa di situ bahwa motor ini secara speed tidak cepat-cepat amat gitu ya. Maksudnya ya ada di spektrum ya yang lambat lah bisa dibilang. Tapi kalau misalnya trafiknya mendukung, motor ini tidak akan terasa lambat-lambat amat gitu. Nah, posisi riding tidak ada masalah. Semuanya ya cukup enak lah gitu ya. Nah, touch point juga yang maksudnya ini untuk touch point seperti tombol-tombol ya masih terasa tidak sesolid buatan Jepang. Dan ini ada yang bikin kagok sih sebenarnya. Ketika saya duduk dan posisi tangan ada di tempatnya ya untuk motor ya di situ misalnya. Ketika saya ingin misalnya menyalakan lampu sen, nah itu agak sulit. Kenapa? Tangan saya tidak terlalu besar. Nah, tapi posisi tempat tangan dengan itu agak jauh. Kenapa? Karena sebelum untuk ke tempat untuk menyalakan lampu sen, di situ ada tombol R dulu. Jadi ini seperti ada seperti sepeda listrik ya. Jadi ada sedikit dulu baru ke tombol yang aslinya gitu. Di sini juga yang saya komplain sih sebenarnya di sini ada speedometer dan ya maksudnya speedometer gak masalah ya. Toh juga kita sadar sendiri kita gak akan pernah ngebut-ngebut amat dengan motor ini. Yang jadi masalah ada indikator baterainya. Nah, di sini indikator baterainya itu tidak menentukan
kondisi baterai yang sesungguhnya bisa dibilang. Kadang-kadang kita ngegaspol langsung kedip-kedip misalnya, atau misalnya ketika menanjak jadi tiba-tiba jadi habis gitu. Nah itu sedikit membingungkan sebenarnya. Jadi yang ada di indikator itu bukan berarti adalah kapasitas baterai yang ada sekarang gitu. Bingungnya itu. Jadi ketika digas dan ketika dilepas itu naik turun sendiri gitu ya untuk kondisi baterai. Makanya beberapa orang dari komunitas menyarankan untuk memasang voltmeter di motor ini supaya kita jauh lebih bisa memonitor status kapasitas dari baterai yang sebenarnya gitu. Ya overall motor ini untuk dipakai di tengah kota yang relatif macet dan dengan yang pendek itu tidak akan terasa lambatnya. Baru ketika jalanannya lengang itu baru terasa sekali motor ini lambat. Mungkin itu aja sih untuk riding impression dari motor ini. Nah, itu dia review kami mengenai UNFly T3. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan nantikan video kami selanjutnya. Pantengin terus channel kami. Bye-bye.